Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan melaksanakan praktik keperawatan keluarga. Salah satu prasatnya ada senam kaki diabetes yang seringkali dilakukan pada klien keluarga binaan kita. Ya, jadi hari ini kita akan membahas senam kaki diabetes yang merupakan sebuah kegiatan atau latihan yang dilakukan oleh penderita penyakit diabetes atau sering dikenal juga dengan kencing manis gitu ya, atau juga gula, untuk mencegah terjadinya luka dan membantu melancarkan peredaran darah pada bagian kaki. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena pada orang dengan diabetes seringkali kejadian amputasi ini meningkat 10 sampai dengan 20 kali lebih sering. Jadi makanya kita harus mencoba mencegah ini gitu ya dengan melakukan senam kaki diabetes, karena tadi seringkali klien ini mati rasa dan tidak sadar kalau ternyata di kakinya ada luka karena memang tidak sensitif kakinya. Nah, makanya kita bertujuan untuk mencegah amputasi, mencegah luka gitu ya, dengan melaksanakan senam kaki yang tentunya memiliki manfaat melancarkan peredaran darah pada bagian atas dan bawah kaki seperti itu. Lalu juga memperkuat otot-otot kecil. Selanjutnya meningkatkan kekuatan otot besi dan paha. Jadi tidak hanya otot kecil di bagian telapak kaki, namun juga dia menguatkan otot-otot pada betis, pada paha yang pada akhirnya tidak mampu mengatasi keterbatasan gerak sendi sehingga dapat mencegah terjadinya luka. Ya, intinya mengurangi risiko jatuh pada keluarga, tidak terjadi luka, dan tentunya tidak akan dilaksanakan proses yang namanya amputasi. Ya, jadi ini untuk senam kaki kita hanya membutuhkan alat dan bahan yang simpel saja, hanya 2. Kita hanya membutuhkan kursi duduk dan juga koran. Ya, nah untuk prosedur pelaksanaan senam kakinya, yang pertama kita mulai dengan persiapan. Tadi persiapan alatnya gitu ya, menyiapkan kursi duduk, juga menyiapkan koran, dan posisikan pasien duduk tegak di atas bangku dengan kaki menyentuh lantai. Ya, ini gambarnya, jadi memang harus sampai menyentuh lantai dan kursinya harus kursi duduk gitu ya. Jadi bukan kursi yang kecil atau misalnya kursi yang terlalu tinggi, tidak seperti itu, karena kaki harus menyentuh lantai. Nah, ini untuk gerakan senam kakinya, kita punya 10 gerakan senam kaki yang nanti juga ada untuk peragaan gerakannya agar lebih jelas seperti itu. Namun saya berikan gambaran terlebih dahulu bagaimana melaksanakan 10 gerakan ini. Yang pertama, letakkan tumitnya di lantai, lalu jari kedua belah kaki diluruskan ke atas, lalu dibengkokkan kembali ke bawah. Jadi membentuk seperti cakar ayam. Dan dilakukan 10 kali, baik untuk kaki kiri maupun kaki kanan. Lalu yang kedua, meletakkan tumit di salah satu kaki lantai dan angkat telapak kakinya ke atas, seperti itu, ke atas ke bawah. Jarinya diletakkan di lantai dengan tumit kaki yang diangkat ke atas ke bawah. Dilakukan pada kaki kiri dan kanan sebanyak 10 kali. Jadi setiap gerakannya harus dilakukan untuk kedua kaki dan diulangi sebanyak 10 kali. Ini gerakan yang ketiga, keempat, kelima, sampai dengan ke-8. Nah, ini gerakan-gerakan yang diulangi sebanyak 10 kali untuk kaki kiri dan kaki kanan. Nah, kecuali untuk yang nomor 9 dan 10, pengulangannya bukan 10 kali. Tapi kalau yang 9, contohnya nih, luruskan salah satu kaki dan angkat, kemudian putar. Lalu di udara membayangkan sambil melukis angka seperti itu, dari mulai angka 0 sampai dengan 10. Tidak diulang 10 kali, hanya 1 kali, tapi diulang untuk kaki kiri dan kaki kanan. Nah, lalu untuk gerakan yang terakhir, gerakan yang ke-10, ini tidak dilakukan untuk kaki kiri dan kaki kanan, dilakukannya bersamaan kaki kiri dan kaki kanan. Dan tidak diulang 10 kali, hanya 1 kali saja, dengan cara meletakkan sehelai koran di lantai, nanti membentuk korannya menjadi sebuah bola, lalu kemudian dibuka lagi, dan kemudian disobek kecil-kecil gitu ya. Setelah itu dipindahkan kumpulan sobekannya itu dalam satu tempat gitu ya, lalu digulung kembali semuanya menjadi sebuah bola. Dan kalau ini sudah dilaksanakan, maka berakhirlah
perasat senam kaki. Nanti tinggal dilakukan proses evaluasi kepada klien. Nah, untuk menyimak lebih detail, kita akan sama-sama melihat untuk video gerakan dari mulai gerakan nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya, agar lebih terbayang apa yang dilakukan. Tadi catatannya adalah gerakan nomor 1 sampai dengan 8 dia dilakukan untuk kaki kiri dan kaki kanan, lalu diulang 10 kali. Namun untuk gerakan yang melukis angka itu hanya dilakukan 1 kali, tapi bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Lalu untuk gerakan membuat bola itu pun hanya 1 kali, tapi dilakukan bersamaan kedua belah kaki, kiri dan kanan. Mari kita menyimak videonya. Duduk tegak di atas sebuah bangku. Jangan bersandar. Gerakan jari-jari kedua kaki seperti cakar dan luruskan kembali. Dengan tumit tetap menempel di lantai, angkat ujung kaki dan turunkan kembali. Selanjutnya, angkat tumit dan turunkan kembali. Angkat kedua ujung kaki, putar kaki pada pergelangan kaki ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke arah tengah. Angkat kedua tumit, putar kedua tumit ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke tengah. Angkat salah satu lutut, luruskan jari-jari kaki ke depan, kemudian turunkan kembali. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Luruskan salah satu kaki di atas lantai. Angkat kaki dan gerakkan ujung-ujung jari ke arah wajah. Kemudian turunkan kembali. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Lakukan seperti gerakan sebelumnya, namun kali ini dengan kedua kaki bersamaan. Angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut. Gerakan telapak kaki ke depan dan ke belakang. Angkat dan luruskan salah satu kaki. Putar-putar pergelangan kaki dengan menuliskan angka 0 sampai 9 menggunakan ujung kaki. Taruh selembar koran di lantai, gumpalkan menjadi bola dengan menggunakan kaki. Ratakan kembali kertas koran tersebut. Sobek di tengah menjadi 2 bagian. Pada salah satu bagian, sobek-sobek menjadi potongan kecil menggunakan jari kaki. Kumpulkan sobekan-sobekan tersebut dengan kedua kaki dan letakkan di atas lembaran koran lainnya yang masih utuh. Bungkus semuanya menjadi bola dengan kedua kaki. Ya, demikian untuk ilustrasi gambaran pelaksanaan senam kaki diabetes. Jangan lupa sampaikan pada kliennya untuk melakukan senam kaki diabetes ini setiap hari. Atau boleh minimal 1 minggu sekali. Karena senam kaki diabetes ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun gitu ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, selama tadi secara posisi dia mampu duduk secara tegak pada kursi atau bangku. Ya, dan anjurkan keluarga juga untuk selalu peduli pada anggota keluarganya dan menjalankan tugas kesehatan keluarga dengan optimal. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.